Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya anak-anak. Silakan Bu Bulan. Untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik. Apa kabar hari ini semuanya? Baik, Bu. Gimana liburannya bagaimana? Seru. Menyenangkan? Menyenangkan. Baik. Sebelumnya Ibu akan presensi terlebih dahulu ya. Iya, Bu. Ahmad Aji, Hadir. Uji Lestari, Hadir. Yunita, Hadir. Aurelia, Hadir. Diva Esti, Hadir. Wulan Ramadhani, Hadir, Bu. Amara Kartika, Auliaul, Hadir. Zaidatul Wafa, Hadir. Nanda Wahyu. Sakit. Yang sakit kita doakan semoga cepat sembuh ya. Amin. Kemarin, Udah telat. ayo silakan duduk dulu. Baik, kita ketemu lagi ya untuk melanjutkan pembelajaran hari ini. Masih ada yang ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Hikayat. Teks hikayat. Iya, ada yang masih ingat nggak teks hikayat itu apa? Sejarah. Karya sastra, Bu. Karya sastra, prosa Melayu. Nah, kalau kemarin kita cuma belajar teks hikayat, sekarang ada tambahannya yaitu teks cerpen. Nah, hari ini kita akan belajar tentang karakterisasi, plot, dan juga nilai pada teks hikayat dan juga teks cerpen. Ada yang masih ingat nggak kemarin kita belajar tentang teks hikayat apa judulnya? Satu. Saijan dan ikan tonggang. Saijan dan ikan todak, benar sekali. Saijan dan ikan todak itu menceritakan tentang apa? Ada yang tahu? Mungkin Mas Aji mau menjawab. Tentang pulau, Bu. Pulau yang seperti apa? Pulau yang dibuatkan ikan. Pulau yang dibuat. Boleh ya, mungkin nanti bisa dibaca-baca lagi ya tentang hikayat Saijan dan ikan todak ini. Nah, sekarang kita akan mempelajari hikayat tentang si miskin dan juga cerpen tentang tarian pena. Sebelumnya, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah nanti kalian atau peserta didik mampu mengidentifikasi juga menganalisis karakterisasi, plot, nilai pada teks hikayat dan juga cerpen. Kenapa sih harus ada cerpennya? Padahal kemarin cuma hikayat aja. Ada yang tahu nggak? Ya, karena nanti di bab-bab selanjutnya itu ada kaitannya. Kita juga akan membahas tentang teks cerpen. Maka dari itu hari ini kita akan membahas juga tentang teks cerpen. Itu. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, Ibu ada tebak-tebakan. Kalian silakan menebak ya. Iya. Siap? Iya. Nanti kalian tebak tokoh yang ada di layar ini siapa, kemudian kalian jawab sesuai dengan pertanyaan yang Ibu sampaikan ya. Iya. Nah, ini siapa ini? Harus. Pasti sudah familiar ya sama karakter di layar ini. Nah, pertanyaannya, bagaimana karakter Kak Ros dalam animasi Upin Ipin? Galak. Terus apa lagi selain galak? Apa? Iya, Bu. Galak, terus apa lagi? Masa galak? Toh, kan enggak. Cantik. Cantik, sayang keluarga, pintar masak, pekerja keras, apa lagi? Bermata dua. Kalau bermata dua itu karakteristik fisik ya, kita membicarakan tentang wataknya. Suka bangkit. Apa lagi? Ya, kita lanjut ya. Ya, tebak ini apa? Ada yang tahu? Tangkuban perahu. Betul. Tangkuban perahu. Nah, pertanyaannya, siapa yang bisa menjelaskan atau menyebutkan urutan kronologis dari cerita Tangkuban Perahu? Siapa yang mau menjawab? Dayang Sumbi menikah dengan Ya. Tumang. Ya, terus selanjutnya. Terus mereka diberi anugerah seorang putra bernama Sangkuriang. Ya. Terus suatu hari Sangkuriang diperintahkan untuk berburu, tapi ia tidak mendapatkan hasil apapun. Kemudian karena takut akan dimarahi, Sangkuriang membunuh Tumang
dan memberikannya pada ibunya. Kemudian ia mengetahui hal itu, Dayang Sumbi marah. Kemudian ia memukul kepala Sang Kuryang dan mengusir Sang Kuryang. Beberapa tahun kemudian Sang Kuryang kembali ke kampungnya dan bertemu dengan perempuan cantik. Ia tidak mengetahui bahwa perempuan cantik itu adalah ibunya. Kemudian mereka hampir saja menikah, tetapi Dayang Sumbi mengetahui lebih dulu bahwa Sang Kuryang adalah anaknya dari luka yang ada di kepalanya. Dayang Sumbi pun memberi syarat mustahil, yaitu membuatkan perahu dan danau dalam waktu semalam. Sang Kuryang pun meminta bantuan pada Lelembut. Mengetahui hal itu, Dayang Sumbi akhirnya berdoa pada Dewa untuk cepat menerbitkan matahari agar Sang Kuryang gagal memenuhi syaratnya. Kemudian Sang Kuryang yang merasa gagal menendang perahu yang ia buat hingga terbalik dan menjadi sebuah gunung bernama Gunung Tangkuban Perahu. Baik, jadi itu tadi urutan kronologis atau plot dari cerita Tangkuban Perahu. Cerita Tangkuban Perahu ini juga familiar ya buat kalian. Jadi ini salah satu cerita rakyat yang memang terkenal di Indonesia. Kemudian ini apa? Ada yang tahu? Malin Kundang. Benar, Malin Kundang. Nah, pertanyaannya, apa saja nilai yang ada dalam cerita Malin Kundang? Ayo, silakan. Iya, kita silakan. Mengandung nilai moral yaitu berbakti pada orang tua, Ya. terus tidak sombong dan harus rendah hati, kemudian juga kejujuran dan pengakuan jati diri, Iya. kasih sayang seorang ibu yang tulus, kemudian juga menuai akibat dari sebuah perbuatan. Baik, sudah pintar semua ya. Jadi kalian secara general sudah mengetahui apa itu karakterisasi, plot, dan juga nilai. Nah sekarang dalam pembelajaran kali ini Ibu nanti akan mengajak kalian untuk bermain games. Karena model pembelajaran yang akan Ibu gunakan yaitu TGT atau Teams Games Turnamen. Jadi nanti Ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok. Kemudian Ibu akan membagikan LKPD. Nah nanti selagi kalian menyimak LKPD-nya, Ibu juga akan menjelaskan terkait LKPD tersebut. Dan juga Ibu akan menjelaskan materi, sedikit gambaran materi pengerjaan LKPD tersebut. Nah nanti setelah kalian selesai mengerjakan LKPD, kita akan bermain kuis. Kita akan bermain seperti LCC, Lomba Cerdas Cermat. Begitu. Baik. Mungkin Ibu akan membagi kelompoknya terlebih dahulu ya. Ini kelompok 1, Amara, Aulia sama Uji. Kemudian kelompok 2, Aurel, Diva sama Aji. Kelompok 3, Ulan, Yunita sama Wafa. Ibu akan bagikan LKPD-nya terlebih dahulu. Nah, jadi kalian bisa sambil disimak ya. Di LKPD ini ada 2. Kalian bisa lihat ada 2 ini. Ada 2 LKPD. Nah, di LKPD pertama ini untuk menganalisis serta mengidentifikasi karakteristik, plot, dan juga nilai pada teks Hikayat Si Miskin. Kemudian di LKPD kedua ini untuk menganalisis serta mengidentifikasi karakteristik, plot, dan juga nilai dalam cerpen Tarian Pena. Nah, nanti pertanyaan dari kuisnya itu terkait dengan apa yang sudah kalian kerjakan di LKPD. Jadi kalian harus mengerjakan LKPD-nya sebaik mungkin. Baik. Nah, agar kalian ini paham ya, Ibu akan menjelaskan gambaran materinya. Yang pertama ini karakterisasi. Tokoh dalam karya sastra ini merupakan orang yang mengalami peristiwa atau bagian dari alur cerita. Tokoh dalam suatu cerita memiliki peranan yang berbeda-beda. Setiap tokoh dalam karya sastra memiliki perwatakan tertentu yang menggambarkan karakteristik tokoh tersebut atau biasa disebut dengan penokohan. Seperti tadi, Kak Ros itu terkenal tokoh yang galak, tapi juga penyayang, suka masak, kemudian suka Abang Is, dan lain sebagainya. Itu adalah karakterisasi dari tokoh Kak Ros. Kemudian plot atau alur ini adalah rentetan peristiwa dari awal hingga akhir. Seperti tadi yang sudah dibacakan oleh Auliaul, itu rentetan atau alur peristiwa yang terjadi pada cerita Tangkuban Perahu. Nah, itu yang dinamakan sebagai plot atau alur. Kemudian nilai ini pesan yang terkandung dalam sebuah cerita. Tadi yang sudah disampaikan oleh Mbak Yunita, pesan dari cerita Malin Kundang harus berbakti kepada orang tua, tidak boleh sombong, dan harus rendah hati, seperti itu. Nah, ini juga ada perbandingan antara karakterisasi, plot, dan nilai pada teks hikayat juga teks cerpen. Ini nanti
berfungsi ketika kalian menjawab kuis dari ibu. Nah, ini karakterisasi. Hikayat ini biasanya dibuat pada masa kerajaan, tidak dapat lepas dari nuansa istana, baik pada tokohnya maupun latar ceritanya. Kemudian tokoh pada hikayat ini cenderung berlatar belakang keluarga kerajaan atau orang-orang di sekitarnya. Kemudian pada teks cerpen ini tokohnya lebih bervariatif, bahkan benda mati pun bisa dijadikan sebagai tokoh dalam cerpen. Kemudian ada plot atau alur. Nah, alur yang digunakan pada hikayat ini adalah alur maju. Kalau teks hikayat itu cenderung pasti menggunakan alur maju. Kemudian kalau cerpen ini memiliki alur yang lebih bervariatif. Jadi dia bisa menggunakan dua alur atau alur campuran, yaitu alur maju dan juga alur mundur. Kemudian kalau nilai itu di teks hikayat dan juga di teks cerpen itu sama-sama mempunyai nilai yang beragam. Jadi di teks hikayat itu bisa ada nilai pendidikan, kemudian di teks cerpen juga bisa ada di teks hikayat bisa ada nilai moral, kemudian di teks cerpen juga bisa ada nilai moralnya, seperti itu. Nah, paham sampai sini? Paham. Ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa mulai untuk mengerjakan LKPD-nya. Sudah selesai semua? Sudah. Baik. Kalau sudah, sekarang kita akan bermain kuis atau gamesnya. Nah, jadi nanti petunjuknya, jadi Ibu akan membacakan pertanyaannya. Sebelum Ibu selesai membacakan pertanyaannya, kalian tidak boleh menjawab dulu. Jadi nanti kalian mengangkat tangan dulu, terus membunyikan bel. Kita cek bel dulu ya. Kelompok 1, belnya 1. Aul. Boleh pilih. Kelompok 1 Aul, kelompok 2 Aci. Kelompok 3 Bapak. Boleh. Jadi belnya ini Aul, ini Aji, ini Wafa ya. Baik. Oke, kita mulai ya. Dengarkan baik-baik pertanyaannya. Apakah penggambaran karakter setiap tokoh dalam teks cerpen Tarian Pena memiliki porsi yang sama di dalam cerita? Jika iya, jelaskan. Jika tidak, maka tokoh mana yang mendapatkan porsi lebih banyak? Sertakan alasannya. Bapak. Bapak silahkan jawab. Jawabannya yaitu tidak, karena tokoh yang mendapat porsi paling banyak adalah si miskin sendiri. Si miskin adalah fokus utama cerita sehingga Salah. Ayo, salah. Kita lempar ya. Tadi pertanyaannya, tiap tokoh dalam teks cerpen Tarian Pena. Aji. maaf Ya, Bu. Aji. Dia tidak sama. Aji silahkan jawab. Jawabannya tidak, karena tokoh yang mendapat porsi paling banyak adalah tokoh aku yang berperan sebagai narator dan pusat dari seluruh alur cerita. Cerita berfokus pada perjalanan emosional dan pengalaman pribadi tokoh aku, mulai dari aktivitas menulis, interaksi dengan ibunya, hingga menghadapi kehilangan dan penyesalan setelah kepergian sang ibu. Tokoh aku mengalami berbagai konflik batin dan perkembangan emosional yang kompleks, seperti kegembiraan dalam menulis, kerinduan, penyesalan, dan proses penerimaan atas kehilangan ibunya. Baik, benar. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya, kita lanjut ya. Siap-siap. Adakah keterkaitan antara karakter tokoh dan cara mereka menyelesaikan masalah dalam teks Hikayat Si Miskin? Bapak, Bapak terlebih dahulu, silakan Bapak. jawabannya itu ada. Karakter si miskin digambarkan sebagai sosok yang tabah dan pantang menyerah dalam menghadapi kesulitan, sehingga karena kesabarannya ia mendapatkan keberuntungan dan keluar dari penderitaannya. Lalu karakter raja atau penguasa digambarkan sebagai sosok yang bijaksana, sehingga ia menyelesaikan masalah dengan cara memberikan bantuan atau keadilan bagi si miskin. Selanjutnya, orang kaya atau tokoh antagonis digambarkan sebagai sosok yang serakah dan suka iri hati,
sehingga mereka cenderung menyelesaikan masalah dengan cara yang politik atau menghalangi si miskin, tetapi akhirnya sering mendapatkan balasan yang setimpal. Baik. Baik, kelompok 3 mendapat 1 poin ya. Selanjutnya, siap-siap. Jelaskan secara rinci kronologis cerita dari teks hikayat. Bapak. Bapak terlebih dahulu, silakan Bapak. Urutan kronologisnya mulai dari kelahiran si miskin dalam keadaan malang, lalu si miskin yang menjalani kehidupan penuh kesulitan setelah orang tuanya meninggal, selanjutnya menceritakan tentang perjuangan dan kesabaran si miskin dalam menjalani hidup saat dia harus mencari berbagai cara untuk mencari nafkah dan lain sebagainya. Lalu ia bertemu dengan tokoh berpengaruh yaitu seorang raja dan mendapat keberuntungan atau mukjizat. Namun setelahnya tokoh si miskin itu mendapat ujian dari tokoh antagonis yang berusaha mencelakai atau merebut kebahagiaan yang telah diperoleh si miskin. Namun dengan keberanian si miskin berhasil mengatasi hambatan yang ada. Si miskin akhirnya hidup dalam kebahagiaan. Baik. Tepuk tangan, Len. Baik. Nah, terakhir, ini pertanyaan terakhir ya. Fokus. Nilai apa saja yang terkandung dalam teks cerpen tarian pena? Berikan contoh kutipan teksnya. Bapak. Bapak. Jawabannya nilai pendidikan, nilai religius, nilai moral, nilai sosial, dan nilai budaya. Baik, boleh kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Baik ya, sudah selesai kuisnya. Jadi tadi kelompok 1 belum menjawab apapun ya. Tapi nanti kalian tetap akan mendapat nilai dari LKPD-nya. Jadi nanti LKPD-nya dikumpulkan kembali. Kemudian kelompok 2 tadi menjawab 1 pertanyaan. Kemudian kelompok 3 menjawab 3 pertanyaan. Baik. Tepuk tangan untuk kalian semua terlebih dahulu. Nah, jadi poin ini nanti akan menjadi nilai tambahan untuk kalian. Jadi yang kelompok yang sudah menjawab ini seluruh kelompoknya akan mendapat poin seperti itu. Tapi yang belum sempat menjawab jangan khawatir karena nanti akan ada nilai dari LKPD-nya juga. Seperti itu. Nah, gimana? Sudah paham semuanya tentang karakterisasi plot dan juga nilai dari teks hikayat dan teks cerpen? Sudah, Bu. Sudah ya, Ibu rasa kalian juga sudah mahir, sudah mampu untuk menganalisis, mengidentifikasi karakterisasi, plot, dan juga nilai pada teks hikayat maupun pada teks cerpen. Jadi, kita simpulkan sedikit. Jadi karakterisasi itu terkait dengan tokoh atau perwatakan, kemudian plot itu terkait urutan kronologis dari cerita, kemudian nilai adalah pesan yang disampaikan dalam cerita. Baik, pembelajaran hari ini sudah selesai. Bagaimana? Apakah menyenangkan? Paham semua? Paham. Materinya sulit atau tidak? Tidak. Baik. Nah, untuk minggu depan kalian silahkan membaca kaidah kebahasaan di buku paket halaman 103. Kalian silahkan baca dulu kaidah kebahasaannya karena minggu depan kita akan masuk ke materi menulis teks cerpen. Nah, jadi kalau kalian mau menulis teks cerpen kan kalian harus terlebih dahulu mengetahui kaidah kebahasaannya. Jadi jangan lupa dipelajari agar minggu depan kalian bisa melaksanakan menulis cerpen dengan baik. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Baik, mungkin itu saja. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Silakan Mbak Ulan dipimpin berdoa. Untuk menutup pembelajaran pada pagi hari ini, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, mungkin itu saja dari Ibu. Cukup sekian. Apabila ada kekurangan Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.